Baik, dan selanjutnya kita menyaksikan wajib program Posyandu Desa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga kita mulai 3, 2, 1. Wajib program Posyandu Desa 2026. Kita bersama ya, hasil kerja keras kita bersama dan kita di. Baik, dipersilakan untuk foto. Penginputan pada kegiatan posyandu yang akan berlangsung. Penginputan pada kegiatan posyandu yang akan berlangsung. Mendahului via WhatsApp di prioritaskan nomor antrian pertama. Jadi nanti pasiennya datang dikasih lihat di hasil WhatsApp untuk pendaftaran. Kalau ada pendaftar antriannya mungkin setelah yang dia pakai pin ya dari lama. Ibu sendiri ide pembuatan aplikasi ini seperti apa nih Bu? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya juga sangat beruntung bisa bertempat di sini karena saya lihat banyak balita-balita yang harus kita perhatikan, ibu hamil dan pelaporan yang sekarang itu harapannya itu bisa terintegrasi baik dari level posyandu kemudian ke puskesmas sampai dengan ke dinas kesehatan karena tidak hanya di sini, mungkin di tempat lain pun juga akan merambah sampai ke seluruh Indonesia. Bu, kalau di sini diterapinnya udah lama berarti Bu ya? Ini baru kita mulai, cuman memang penginputannya dari sejak bulan Desember kami sudah merancang supaya nanti ke depannya di tahun 2026 kita jauh lebih baik. Apabila ada aplikasi yang terbarukan dan terkoneksi itu justru lebih luar biasa untuk saya. Kalau di sini melayani mana aja Bu? Kalau sementara di sini kami memang hanya intern dari UNIF 321. Harapan kami masyarakat sekitar, terutama lansia, ibu hamil, dan balita pun juga bisa datang ke tempat kami. Jadi terbuka Bu ya? Terbuka untuk umum. Nah, secara teknis aplikasi itu bisa diakses semua orang berarti Bu ya? Untuk sementara kami intern karena pelaporan yang ada datang adalah pasien yang datang ke sini. Apabila nanti sudah terintegrasi dan sudah mendapat ACC dari kepala dinas ataupun dari pihak Kabupaten Majalengka itu jauh lebih luar biasa. Sementara hanya Ada lagi yang sampaikan Bu? saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu untuk support kami sehingga posyandu kita jauh lebih maju untuk kedepannya. Dari Dinas Kesehatan sendiri melihat aplikasi posyandu ini aplikasi seperti apa nih Bu? Alhamdulillah ini merupakan program yang inovatif ya dari Dinas Kesehatan kita sangat mendukung ya dengan adanya soft launching aplikasi digital posyandu ini karena memang aplikasi yang ini langsung bisa tidak hanya laporan ke kita ke puskesmas baik ke puskesmas maupun ke dinas tapi langsung ke masyarakat jadi sangat membantu ketika sasaran ibunya mungkin lupa membawa buku buku KIA itu bisa langsung ketika hasil penimbangan di posyandu itu bisa langsung. Kalau digitalisasi posyandu ini udah terjadi di Majalengka belum Bu atau baru sekitar? Untuk pelaporan posyandu sebenarnya sudah ada, tapi hanya bersifat pelaporan dari puskesmas ke dinas kesehatan maupun ke Kemenkes. Kalau untuk langsung ke sasaran belum ada. Ke depan seperti apa nih Bu melihat inovasi seperti ini Bu? Inovasi ini mudah-mudahan tidak hanya bisa diaplikasikan di posyandu Mawar 321 ini, tapi kita berharap bisa dikembangkan untuk lebih luas lagi umumnya untuk di Majalengka. Kalau kesehatan anak-anak sendiri jadi perhatian Dinkes nggak sih Bu? Itu sangat kita perhatikan. Ya, dengan adanya posyandu itu kan kita pelayanan itu kan untuk posyandu sendiri kita alhamdulillah hasil posyandu di Kabupaten Majalengka sudah 100% aktif.
Dan itu indikatornya salah satunya itu pelayanan posyandu minimal 10 kali dalam 1 tahun, dan itu sudah tercapai. Itu salah satu bukti kita memperhatikan kesehatan anak, karena tidak hanya anak, karena jadi untuk posyandu di Kabupaten Majalengka itu kita Dinas Kesehatan bidang kesehatan melayani semua siklus hidup. Jadi tidak hanya bayi balita, tapi ada ibu hamil, ada usia anak dan remaja, ada usia dewasa dan juga lansia. Ada lagi yang sampaikan kepada masyarakat, Bu? Untuk masyarakat terutama memang yang sasaran posyandu tidak hanya yang mempunyai balita, tapi ayo semua siklus hidup, semua kalangan masyarakat datang ke posyandu, karena posyandu kita sekarang melayani semua siklus hidup, tidak hanya bayi balita dan ibu hamil. Mbak boleh dijelaskan Mbak nama aplikasinya apa nih, terus di dalamnya ada apa aja nih? Kalau saat ini untuk nama aplikasinya masih Posyandu Mawar yang di 321 karena ibu masih memikirkan untuk nama uniknya itu apa. Itu bisa diakses semua masyarakat gitu? Kalau untuk akses saat ini harusnya bisa ya, tapi terkendala dengan di pendaftaran user dan lain-lain itu karena masih internal, karena tidak ada posyandu dari luar ya, masyarakat dari luar hanya 321. Jadi untuk saat ini akses hanya bisa diakses oleh kader. Manfaatnya seberapa nih tujuan yang di aplikasi ini? Manfaatnya kalau dari saya sendiri itu untuk memantau kondisi balita sebelumnya. Di posyandu sebelumnya biasanya ibu-ibu kan suka lupa tuh berat badan berapa, tinggi badan berapa, lingkar kepala berapa. Nah, ketika ada posyandu digital ini, pelaporannya sudah via WA, jadi ibu-ibu tuh bisa lihat, oh sebelumnya berkurang ya, oh sekarang bertambah ya, seperti itu. Gitu kan. Di dalamnya berarti yang bisa menggunakan hanya user di sini aja berarti. Siap, hanya user di sini, hanya kader, tapi jika ada yang mau meminta akses untuk melihat itu bisa meminta approval ke WA saya. Oh gitu. Biasa sebelumnya pakai kertas ya, nggak pakai digitalisasi seperti ini? Ya, sebelumnya semuanya masih pakai kertas. Berarti harapannya dengan ada digitalisasi ini seperti apa nih? Harapannya untuk adanya digitalisasi seperti ini, posyandu itu dapat lebih cepat. Karena biasanya posyandu itu lama ya, nunggu antrian segala macam. Dengan adanya posyandu digital ini, jadi ibu-ibu nggak perlu nunggu antrian lama-lama. Ibu-ibu bisa daftar online, bisa datang lebih dulu dibanding yang lain, sesuai dengan antrian. Semua itu diaplikasikan di posyandu ini? Oke. Ada lagi yang sampaikan? Ya ada. Oke, namanya siapa boleh? Ibu Destina Daresta, istri dari Kapten